Kasih jalan bang. Buka. Isi main ya, saya siap menjelaskan semuanya dengan sebaik-baiknya. Dia akan membuka fakta-fakta baru gimana dok? Ini kesempatan saya untuk menjelaskan dengan sebaik-baiknya. Di sini ya. Iya. Di sini. Belok. Kasih jalan bang. Buka. Isi main ya, saya siap menjelaskan semuanya dengan sebaik-baiknya. Dia akan membuka fakta-fakta baru gimana dok? Ini kesempatan saya untuk menjelaskan dengan sebaik-baiknya. Di sini ya. Iya. Di sini. Belok. Iya, dia sumber kekuatan saya sih. Kalau misalnya nggak ditemani istri, nggak tahu saya. Dok mungkin boleh sedikit Bang Aziz sudah mulai dari kuasa kemarin seperti apa dok? Oh, saya mau komen dulu ya. Untuk alasan mungkin Alasannya saya yang cabut kok uang saya. apakah masih bisa disukai sekolah? Oh enggak sih, sebenarnya dari sebenarnya Pak Aziz itu bukan pengacara utama saya ya. Jadi pengacara utama, gini saya jelasin. Ada waktu kemarin di Polda Metro Jaya, saya harus mengganti pengacara saya pada waktu itu. Saya bingung sih pengacara mana yang bagus, karena banyak pengacara oknum lah ya saya bilang ya, yang membohongi atau gitu sama itu. Jadi saya belum ketemu pengacara yang bagus, jadi saya pakai pengacara sementara dulu. Dan akhirnya kemarin Ustadz Halif Basalamah, guru saya, telepon saya, dia kasih rekomendasi, ini katanya pakai pengacara ini, dia bilang. Dia kasih jaminan, dia kasih rekomendasi, saya tanya dengan Pak Ustadz, saya nggak begitu kenal, saya bilang, menurut Pak Ustadz bagaimana? Saya kasih rekomendasi, saya bilang, dia pasti akan bantu kamu yang terbaik. Jadi saya ikut arahan guru saya pilih beliau sebagai pengacara saya, tapi mungkin pada waktu itu saya nggak tonjolkan ya, belum saya umumkan ke publik. Gitu. Dok, apakah ada indikasi menipu yang seperti apa sih dok? Saya mungkin belum saatnya tepat ya untuk berbicara terbuka ya dengan media ya. Saya lebih fokus ke menjelaskan permasalahan pribadi saya dulu. Nanti di waktu yang tepat saya mungkin akan banyak kasih tahu kalian. Banyak oknum yang bermain di sini, banyak juga pengacara yang berusaha menipu. Oknum ya saya bilang ya, banyak juga orang-orang yang berusaha mengambil kesempatan. Apa tujuan dari semuanya ini? Ada yang, saya susah sih ngomongnya, mungkin bukan saya yang tepat. Sekarang permasalahannya adalah masalah saya fokus dulu ke masalah saya. Kalau kemarin kan kepolisian konferensi pers terus menerus, pelapor juga konferensi pers terus menerus, dari pihak kejaksaan juga konferensi pers terus menerus. Saya kan tidak memberikan statement satupun, maka mungkin inilah saatnya untuk saya memberikan penjelasan selengkap-lengkapnya dan sejelas-jelasnya di tempat ini pada yang mulia hakim yang terhormat, yang nanti beliau yang memutuskan. Saya pikir itu yang lebih penting. Apakah ada dengan kuasa hukum yang sebelumnya ditinggalkan atau memang Saya keluarkan. Ya, jadi pertama kan dengan Bang Jeffrey ya. Dengan Bang Jeffrey saya putus pada waktu itu, putus kuasa saya. Lalu saya karena nggak ada pengacara, saya pakai pengacara sementara. Pak Aziz itu pengacara sementara. Pengacara utama saya ini ada rencana saya pakai ada 2 law firm. Mungkin nanti akan ada 3 law firm ya. udah menetapnya secara awal gimana bakal datang terus? Enggak apa-apa, silakan. Nggak jadi masalah. Saya terbuka untuk publik, jadi saya silakan untuk kalian semuanya liput dari awal sampai akhir supaya kita juga melihatnya secara transparan ya, secara terbuka semuanya. Kalau memang saya ada salah, memang terbukti saya melakukan kejahatan,
saya membahayakan masyarakat, saya siap dihukum seberat-beratnya. Tapi kalau misalnya tidak terbukti bahwa saya bersalah, saya membahayakan masyarakat, tolong bebaskan saya juga. Saya ikhlas jalanin semuanya. Kalau enggak ya kita akan sakit sendiri ya. Sudah rugi 2 kali ya. Jadi saya ikhlas jalanin semuanya. Nanti kita serahkan saja kepada yang mulia hakim. Kalian boleh liput setiap kali sidangnya supaya juga bisa terbuka untuk Dok, kondisi kemarin sempat bocor foto dokter di tahanan Polda Metro Jaya saat apel pagi itu bagaimana dok? Wah, saya nggak tahu, saya di dalam, saya Saya nggak juga tahu nggak tentang berita itu sampai Hans juga akan melaporkan ke Propam. Saya dapat kopi sih cerita itu, tapi saya nggak mau terlalu ambil pusing ya tentang apa yang terjadi di depan ya. Banyak sekali di luar sana, pokoknya sampai ke sertifikat mualaf juga dicabut juga viral. Saya juga nggak mau terlalu berpikir ke sana ya. Saya fokus saya ke istri, keluarga, karyawan sedapat mungkin, anak-anak, dan juga masalah hukum saya ini pengen saya selesaikan terlebih dahulu sih. Saya capek kita perang opini kanan kiri, sebelah sana kanan kiri perangnya. Oke, kita selesaikan di pengadilan, kita buka-bukaan fakta aja di pengadilan. Dok, kondisi gimana saat ini? Artinya setelah kemarin kan sempat ditahti, sekarang di lapas pemuda mungkin kondisi seperti dokter ini seperti apa? Kesulitannya kan saya memang ada sakit gastritis ya, kronis ya. Sebelum ini kan saya banyak kali untuk dirawat di rumah sakit, pernah dirawat di rumah sakit juga, ada gastritis kronis ya. Ada pengobatan rutin yang memang harus saya jalani juga. Kemarin sempat saya mengajukan di Polda Metro, sempat diinfus juga di Polda Metro beberapa kali, diinfus di Doktasya. Untuk di sini saya masih makan obat teratur, dan ini juga saya lagi minta untuk arahan supaya bisa dapat pendampingan dari tim medis supaya enggak sering terlalu kumat lagi. Berarti masih konsumsi obat, Dok? Masih Lama. lama. Oke, Dok, kan kemarin kan seminggu atau 2 minggu belum boleh dijenguk ya untuk keluarga selepas pemindahan di pemuda sendiri. Mungkin keluarga pasca ini bisa menjenguk lagi, Dok, atau seperti apa? Sebenarnya kemarin dari pihak PH bisa datang kok, pihak PH bisa datang, bisa mendampingi juga sebenarnya. Ya, nanti kita serahkan yang terbaik aja lah ya. Dok, ini kan sudah berbulan-bulan tidak perkembangan segala macam. Sudah tersampaikan banyak orang yang menilai itu makanya. Saya nggak berpikir seperti itu ya. Yang tahu saya, istri saya, yang tahu saya anak-anak saya, yang tahu saya keluarga saya, yang tahu siapa saya, karyawan-karyawan saya, paling tahu dan siapa saya. Mungkin beberapa teman-teman di sini yang dekat dengan saya pasti tahu siapa saya. Bagi yang nggak kenal dengan saya ya terserah dia mau berpikir apa ya. Saya juga nggak mau ambil pusing ya. Yang jelas selama saya praktek, saya berapa tahun ya? 2009 sampai sekarang 16 tahun. 16 tahun ya, benar ya? 16 tahun. Saya nggak pernah jual produk tanpa izin edar. Semua produk yang saya jual BPOM. Saya nggak pernah jualan skincare abal-abal yang ada merkuri, ada hidroquinone yang membahayakan orang, yang bisa bunuh orang. Kalian tuh nggak berkas saya semuanya. Tangan saya nggak bisa bikin. Waktu saya datang, pengacara saya langsung bilang, wah kalah kasus korupsi, dia bilang. Korupsi aja nggak setebal itu katanya. Ya saya ya apapun itu saya jalanin aja lah ya. Produk saya nggak ada membahayakan satupun, nggak mencelakakan satupun orang. Ya kalaupun katanya agak sedikit lebih mahal, ya saya pikir kan itu kan ada karya ya. Karya itu kan harus dihargain ya menurut saya ya. Karya itu kan berbeda-beda ya. Itu aja sih. Kalau misalnya saya disalahkan karena sedikit lebih mahal, saya nggak bisa ngomong apa-apa sih. Saya serahkan semuanya kepada yang mulia hakim aja. Dok, ini kan menjadi merembet kemana-mana ya dok ya, sampai ke sertifikat mualaf dokter dicabut gitu. Mungkin banyak yang menanyakan netizen keraguannya gitu dan lain-lain gitu. Mungkin tanggapan dokter seperti apa sih dok? Saya tidak mau terlalu ambil pusing ya apa yang dipikirkan oleh netizen ataupun juga oleh pelapor ya. Saya nggak ambil pusing. Tapi yang jelas guru-guru saya support saya. Ustadz Dery Sulaiman datang pada saya, dia support saya. Ustadz Felix Shaw datang loh, jenguk saya juga, memberikan support langsung. Bahkan pengacara ini juga diberikan rekomendasi khusus oleh Ustadz Dery Sulaiman juga. Dan bagi saya yang paling penting itu keluarga, anak-anak, guru-guru saya sih. Saya nggak peduli, dan yang paling penting Allah tahu sih. Saya nggak penting sih bagi netizen yang bilang ini apapun ya, citraan atau apapun, saya nggak peduli.
Yang penting saya belajar dengan sungguh-sungguh. Apa yang mau disampaikan kepada keluarga dan anak? Dengan keluarga dengan anak saya sampaikan sendiri aja. Kangen banget mungkin. Dok, enggak. Kangen banget. Saya kangen, jujur saya kangen, sangat kangen sekali. Saya kangen sekali dengan istri dan anak-anak saya. Kangen sekali ada di rumah. Saya kangen sekali melayani pasien-pasien saya. Saya kangen sekali dengan karyawan-karyawan saya. Tapi apapun itu, permasalahan ini harus saya lalui dan harus saya hadapi. Harus saya jelaskan sejelas-jelasnya. Tapi sebenarnya bikin saya sedih, apa sih urgensinya sampai harus ditahan? Sedangkan kan tidak ada korban satupun di sini, tidak ada bahaya satupun di sini. Kalau misalnya saya mencelakakan orang atau membunuh orang, atau misalnya secuil saja melukai fisik seseorang, nggak apa-apa. Tahan saya, bahkan kali 2, nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya saya nggak ada apa-apa kesalahan, nggak mencelakakan orang sama sekali, ayo, saya bersedia selesaikan sidang ini sampai selesai. Jangan bubarkan, selesaikan sidang ini sampai selesai. Tapi izinkan saya juga tetap bisa beraktivitas dengan keluarga, dengan Istri nangis gimana dok? Isi selalu dengan, iya dia sedih sebenarnya. Dengan karyawan juga, dan izinkan saya juga tetap melayani pasien-pasien saya. Sampai nangis. Isi tetap selalu menemani dari Setiap pasti hari. Polda setiap Dokter ini selalu tough nih. Dokter ini luar biasa. Di saat seperti ini punya banyak hal yang saya pelajari ya. Saya belajar banyak hal sekali, terutama saya punya beruntung sekali punya istri. Istri saya ini dia nemenin saya baik di suka maupun duka. Di waktu saya lagi susah pun dia tetap ada untuk saya, selalu temenin saya, dia nggak pernah mengeluh. Setiap hari hampir beliau datang dan kasih support untuk saya, walaupun kadang-kadang waktu jemput kan nunggunya lama sampai 1,5 jam, kadang-kadang itu beliau luar biasa. Saya beruntung banget dapat istri seperti itu. Dok, mungkin gimana dok seperti dari kemarin dok belum memberikan statement. Dok dulu nggak ada supportnya. Dan jadi nangis. Gimana dok mungkin kesempatan ngomongnya dok? Ini pengacara saya belum datang ya? Dokter Pulga, kalau untuk bisnis sendiri masih tetap berjalan ya? Berjalan, demikian adanya. Saya juga minta maaf juga dengan karyawan-karyawan saya yang pasti terganggu ya. Saya minta maaf juga dengan pasien-pasien saya. Izinkan saya di menyelesaikan sidang ini, saya akan menjelaskan dengan kalian sebaik-baiknya. Saya percaya sih kalau kemarin kan semuanya bisa ada namanya penggiringan opini ya. Jadi kalau di sini saya akan menjawab dengan terang dan tenang. Saya juga malas ribut di medsos. Dia bilang A, saya bilang B, bilang C, bilang D, kan ribut nggak penting juga ya. Kita keluarkan semua data kita di sini. Dan dia juga mengeluarkan fakta-fakta baru. Nah, masih nggak takut. Saya nggak takut. Saya nggak takut dengan fakta dan data karena saya juga merasa apa yang saya jual itu betul, dan saya merasa apa yang saya jual itu tidak berbahaya untuk masyarakat. Kanan mungkin pernah drop nggak dokter sampai sakit? Beberapa kali. Apa aja mungkin kenapa dokter? Di Polda Metro harusnya saya diinfus 2 atau 3 kali ya, saya lupa ya. Kalau di sini saya tekan obat rutin dan harusnya ini sudah jadwal dari kantor saya. Tadi ditanya ya. Oke. Yuk. Oke. Thank you dok. Semangat dok. Semangat dokter. Terima kasih. Pak, saya izin boleh makan dulu sebelum sidang nggak Pak? Soalnya ini jam makan saya. Asisten saya boleh? Bang, izin wawancara bareng bisa nggak bang? Bang, izin wawancara bareng bisa sekalian mungkin? Izin. Ya. Bang, mungkin. Agak murni gitu. Ya. Dokter. Sabar. Oke. Aduh, bisa lagi bang. Oke.
Ya, jangan dorong mas, tapi mungkin Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami tim hukum dari Dr. Richardly hadir untuk menjadi bagian dari solusi permasalahan yang sedang dihadapi klien kami. Jadi kami ingin mendudukan perkara ini sebagaimana porsi, sebagaimana keadaannya. Jadi kami punya niat baik membantu beliau juga mendudukan perkara ini sehingga perkara ini bisa tuntas, terang benderang dan bisa menghasilkan hal-hal yang baik klien kami. Mungkin sebagai awal ini yang bisa kami sampaikan. Hari ini kami sudah mendengarkan dakwaan dari jaksa penuntut umum dan tadi setelah kami berkonsultasi kami akan menyiapkan eksepsi untuk dakwaan tersebut yang akan kami sampaikan pekan depan. Jadi kendalanya ini nomor perkara beliau belum keluar di SIPP sampai dengan hari ini. Jadi kalau kita cek dari luar tidak bisa. Jadi kami belum mendapatkan informasi jadwal sidang yang akurat. Baru mendapatkan informasi jam 9 lewat tadi pagi bahwa akan ada sidang. Oleh karena itu kami melakukan persiapan dan yang lain-lainnya dan alhamdulillah hari ini bisa dilaksanakan dengan baik. Tadi ada tadi ada klarifikasi bahwa yang dijelaskan oleh Dr. Richardly ditanyakan oleh majelis agamanya yang saat ini adalah beliau sebagai muslim. Jadi itu saja yang disampaikan. Tadi kami sudah mendengarkan dan kita juga sudah jelas dan akan mengajukan eksepsi di pekan depan. Dok, tadi setelah mendengar dakwaannya bagaimana dok? Dok, Ya, mendengar jadi dakwaannya tadi seperti apa? dokter ini sudah melewati waktu yang panjang ya. Jadi sudah dapat pengalaman lah. Nah, kami menyampaikan tadi surat permohonan untuk pengalihan penahanan menjadi tahanan kota dengan jaminan dari istri dan jaminan kami juga dari kuasa hukum yang menyampaikan bahwa dokter ini akan tetap mengikuti prosesnya, akan taat hukum, akan mengikuti aturannya, akan wajib lapor dan segala macamnya, akan mengikuti semua aturannya. Namun kami harap diberikan kesempatan beliau untuk dapat pengalihan penahanan, di mana juga beliau ada beberapa sakit yang harus ada perawatan rutin yang harus beliau lakukan. Jadi ini kami tadi memohon kepada majelis dari sisi kemanusiaan bahwa beliau ini sudah prosesnya cukup lama di dalam. Kami menginginkan beliau bisa mendapatkan pengalihan penahanan dengan tadi bahwa dijamin oleh istrinya dan oleh kami sebagai kuasa hukum akan mengikuti proses hukum dengan sebaik-baiknya dan juga diharapkan bisa melakukan terapi atas kondisi kesehatannya yang lebih baik untuk di luar tadi. Dok, tadi mendengar dakwaan mendengar dakwaan seperti apa dok yang disampaikan oleh JPU? Dakwaannya tadi sudah kita dengar semua ya. Nanti kami cermati dulu. Jadi kami cermati dulu. Tadi ada undang-undang kesehatan, ada undang-undang perlindungan konsumen yang sudah disampaikan. Jadi mohon waktu untuk kami bisa mencermati dan berdiskusi dengan klien kami. Dokter, mungkin terakhir responnya sedikit tergantung terkait sidang dan penahanan kota ya dok? Respon saya mulai minggu depan adalah jawaban saya sih. Jadi selama ini saya sudah diam, banyak dikirim opini juga. Tapi mulai minggu depan ya kita akan mulai menjawab dengan fakta-fakta yang ada. Itu aja sih. Mohon dukungannya. Bang, namanya siapa bang? Makasih dok. Namanya siapa? Dr. Faizal. Dr. Faizal. Berarti minggu depan akan membongkar oknum-oknum yang terlibat ya dok ya? Saya selesaikan masalahnya dulu ya. Instansi pemerintah juga terlibat nggak dok? Dok, terakhir dok, instansi pemerintah juga nggak terlibat nggak dok? Senyum-senyumannya ini bilang iya nih. Bahkan BPOM terlibat juga dok? Ya, BPOM, polisi terlibat nggak dok? Senyumannya bilangnya, dok bajunya kebalik tuh. Lari.
kabar dok? Dok mungkin menghadapi sidang perdana gimana sih dok? Dok menghadapi sidang perdana seperti apa dok? Bentar ya, izin ya. Mungkin menghadapi sidang perdana seperti apa sih dok? Mungkin ada yang ingin disampaikan mungkin dok? Mundur. Apa kabar dok? Sehat dok? Sehat. Tapi ya, Jangan nyalang-ngalangin bang. menghadapi sidang perdana seperti apa sih bang? Menghadapinya seperti apa sih bang? Bang menghadapinya seperti apa sih bang? Kenalpot nih saya. Gimana dok? Tadi sempat dokter sempat datang loh dok. Dok mungkin menghadapi sidang perdana seperti apa sih dok? Mungkin Doakan yang terbaik ya. Ditemenin siapa dok hari ini dok? Harusnya pengacara sih sama keluar. Dok Bang Ajis kata sudah Ada yang mundur ya bang. kuasa hukum lagi gimana dok? Izin ya, nanti aja saya kasih keterangan ya. Iya. Oke. Iya bang. Ya bang. Maaf. Alina. Nah.